Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lu Eni Septiani dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya sebagai peserta KMBD Uniksa 2020. Yang terhormat, dosen pembimbing Profesor Dr. Niketus Warni MS Kons selaku pembimbing yang telah membimbing saya dalam pelaksanaan KMBD 2020 di Uniksa. Izinkan saya memperkenalkan mitra sasaran, yaitu ada Imadi Sugita, Kade Andriani, Inyoman Sota, Niwayan Suprapti, dan Niwayan Oka. Saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah menyukseskan program kerja saya dalam KMBD Uniksa 2020. Terkait dengan judul program kerja saya, yaitu edukasi dan pelatihan bisnis online bagi pedagang sayur-sayuran akibat pembatasan jam berjualan saat pandemi COVID-19 di pasar. Nah, adapun pokok bahasan yaitu ada 4. Yang pertama ada perencanaan kegiatan, yang kedua ada persiapan kegiatan, yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat ada hasil kegiatan. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu ada perencanaan kegiatan. Nah, dalam perencanaan kegiatan saya sudah melaksanakan penyebaran kuesioner kepada para pedagang di pasar yang sudah menggunakan smartphone. Kemudian saya menyebar 15 kuesioner. Dalam kuesioner yang sudah saya sebar, terdapat sebagian besar para pedagang sayur-sayuran mengalami kendala yang sama, yaitu pembatasan jam berjualan saat pandemi COVID-19. Nah, kebanyakan karena pada pedagang sayur-sayuran, dan saya mengambil sampel pedagang sayur-sayuran sejumlah 5 orang yang dijadikan sebagai mitra sasaran KMBD 2020. Kemudian yaitu ada persiapan kegiatan. Dalam persiapan kegiatan, saya sudah menyiapkan materi dan konten video terkait pemanfaatan media sosial dan melakukan bisnis online. Jadi, materi dan video tersebut akan dijadikan sebagai bahan pelatihan bisnis online bersama dengan masyarakat sasaran. Nah, adapun materi dan konten video yang sudah saya siapkan yaitu ada 4, yaitu materi bisnis online dan kesehatan. Dalam materi tersebut dibahas terkait dengan apa itu bisnis online, bagaimana penerapan bisnis online, baik itu tentang kesehatan dalam berbisnis online. Kemudian yaitu ada contoh penerapan bisnis online, yaitu yang dibahas yaitu langkah-langkah penggunaan media sosial, tahapan atau proses penjualan, dan yang lainnya. Kemudian ada tata cara mengaplikasikan media sosial. Dalam materi video ini yang dibahas yaitu bagaimana menggunakan media sosial untuk memasarkan barang dagangan. Nah, saya contohkan yaitu aplikasi atau akun Facebook untuk memasarkan barang dagangan, beserta juga kalimat-kalimat yang akan digunakan dalam memasarkan agar menarik minat konsumen. Kemudian ada tata cara cuci bersih dan proses pengemasan. Nah, dalam konten video ini dibahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan khususnya pada sayur-sayuran yang akan dijual, dan juga bagaimana proses pengemasan yang baik dan ramah lingkungan. Kemudian ada pembahasan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan yaitu saya melakukan sampai 5 minggu, yaitu mulai pada 6 Juli 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020. Nah, minggu pertama yaitu ada 3 kali pertemuan yang membahas tentang pembuatan WhatsApp group dan edukasi bisnis online. Dalam pembuatan WhatsApp group yaitu yang dilakukan pada 6 Juli 2020, masyarakat sasaran sepakat menggunakan media WhatsApp untuk diskusi selama program kerja yang berjalan dengan masyarakat sasaran. Kemudian yaitu pada tanggal 9 Juli 2020 dan juga 10 Juli 2020 yaitu saya sudah melaksanakan edukasi dengan masyarakat sasaran dengan memberikan konten atau video yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu
dan juga saya menyebarkan materi PowerPoint agar masyarakat memiliki tambahan wawasan untuk memahami apa itu bisnis online. Nah, tujuan saya memberikan konten video yaitu agar para mitra mudah memahami materi yang sudah saya share ke diskusi grup WhatsApp. Selain juga saya menyebarkan PowerPoint text agar lebih bisa untuk memahami. Kemudian pelaksanaan pada minggu kedua yaitu berlangsung selama 4 kali pertemuan terkait dengan pelatihan bisnis online. Nah, di sini ada pelatihan bisnis online yang dilakukan pada tanggal 15 Juli sampai 22 Juli 2020. Dalam bisnis online yaitu saya sudah melaksanakan diskusi terkait dengan pelatihan menggunakan media sosial yang akan digunakan oleh masyarakat sasaran yang mereka punya dan mereka sepakat menggunakan WA Story dan juga Facebook. Kemudian dalam pelatihan bisnis online melalui WhatsApp Group, saya sudah memberikan video dan konten YouTube juga, yaitu cara mengaplikasikan media sosial. Dan dalam pelatihan tersebut masyarakat juga dapat menerapkan masing-masing media sosial yang akan digunakan dalam memasarkan di media sosial, baik itu dari tata cara penulisan kalimat memasarkan, barang yang akan mereka jual, waktu mereka mencari dagangan, dan yang lainnya. Kemudian juga dilakukan sesi diskusi tanya jawab apabila masyarakat tidak mengetahui atau mereka belum paham terkait dengan pelatihan bisnis online yang saya terapkan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan di minggu ketiga terdapat beberapa kendala yang dialami oleh mitra, yaitu pada permasalahan pada jaringan koneksi internet. Akan tetapi saya sudah memberikan solusi untuk mengikuti kegiatan di besoknya ketika sudah ada jaringan internet. Nah, pada pelaksanaan minggu keempat yaitu berlangsung selama 4 hari, yaitu 4 kali pertemuan terkait dengan pendampingan kepada masyarakat sasaran dalam memasarkan dan mempromosikan sayur-sayuran yang mereka jual di media sosial seperti Facebook dan juga WhatsApp Story. Di sini ada pada tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, yaitu saya sudah melakukan pendampingan kepada masyarakat sasaran dan menginstruksi masyarakat sasaran untuk melakukan promosi dan juga memasarkan di media sosial. Nah, masyarakat sudah menerapkan proses pemasaran dan juga promosi di media sosial Facebook dan WhatsApp Story, dan mereka sudah ada yang mendapatkan konsumen, ada pula yang juga masih melakukan transaksi tawar-menawar antara pembeli dan juga penjual. Nah, selain itu, pada tanggal 31 Juli saya menginstruksi masyarakat sasaran untuk mengirimkan dokumentasi atau bukti berupa tangkapan layar mereka ketika bertransaksi dengan pembeli pada bisnis online, dan juga saya menginstruksi untuk mengirimkan bukti ketika mereka mengantarkan barang dagangannya ke konsumen. Pelaksanaan minggu kelima yaitu evaluasi yang berlangsung selama 1 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2020. Evaluasi ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke masyarakat sasaran. Kemudian data yang saya dapat dari kuesioner tersebut dijadikan sebagai tolak ukur terhadap pencapaian program kerja dari saya. Nah, berdasarkan kuesioner yang sudah saya sebar dan diisi oleh para mitra sasaran tersebut, yaitu para mitra telah memahami materi yang diberikan dengan baik selama pelatihan bisnis online. Kemudian para mitra sangat terbantu dengan adanya program kerja bisnis online dengan memasarkan barang dagangannya melalui media sosial yang digunakan. Para mitra juga mengalami peningkatan penjualan secara bisnis online selain mereka menjual di pasar. Para mitra sebagian besar tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan bisnis online, akan tetapi ada salah satu orang yang mengalami kendala, yaitu pada koneksi internet yang bermasalah. Saya sudah memberikan solusi
dalam kendala tersebut dan mereka mampu mengikutinya dengan baik. Para mitra juga memberikan penilaian baik dan pesan kesan positif terkait pelaksanaan bisnis online yang telah berlangsung. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah saya share dari kuesioner tersebut, dapat dikatakan bahwa program kerja saya sudah dilaksanakan dan dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan target-target yang telah saya tetapkan dalam program kerja KMBD 2020 telah tercapai. Nah, hasil kegiatan dari masyarakat sasaran yaitu ada masyarakat sasaran mampu mengaplikasikan media sosial yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan sayur-sayuran. Masyarakat sasaran juga mampu memasarkan secara mandiri di sosial media yang akan digunakan untuk berjualan dengan cara rutin. Dengan melakukan pemasaran dan penjualan via media sosial, pendapatan masyarakat saat ini berjualan menjadi meningkat selain berjualan di pasar. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi yang sudah saya lihat pada kuesioner yang diisi oleh para mitra. Nah, pada tindak lanjut kegiatan, ketika saya sudah tidak mendampingi masyarakat sasaran terkait dengan program kerja saya, masyarakat sasaran tetap melaksanakan memasarkan barang dagangannya di media sosial. Akan tetapi jika mereka ada kendala, saya siap untuk mendampingi mereka kembali di diskusi WhatsApp group. Nah, kemudian di sini ada bukti-bukti dokumentasi dari para mitra, yaitu ketika mereka memasarkan di media sosial. Ini ada bukti di Facebook maupun di WhatsApp Story. Kemudian ini ada bukti dokumentasi penjual dan pembeli ketika mereka bertransaksi dan membawakan barang dagangannya ke tempat pembeli. Ini ada bukti dokumentasi respon dari masyarakat sasaran terkait kuesioner evaluasi. Nah, itulah presentasi dari saya terkait dengan program kerja KKN Mandiri berbasis daring Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya untuk melancarkan semua kegiatan yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila saya salah kata dan salah tindakan dan saya ucapkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.